Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsur rabi'a asyara. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau masuk ke pelajaran yang ke-14, yaitu min adabid darisi, di antara adab seorang penuntut ilmu. Ini yang kelima. Beliau mengatakan, wa yanbaghi idza sami'al ustadza yaqulu mas'alatan, dan selayaknya jika seorang penuntut ilmu itu mendengar ustadznya itu sedang mengatakan suatu permasalahan, au yahki hikayatan, ya, atau sedang menceritakan suatu hikayat, wa huwa yahfadhuha, ya, padahal muridnya tersebut itu sudah menghafal ya masalah tersebut atau hikayat tersebut. Nah, tapi apa yang perlu dilakukan? An yusghiyalaha isra aman la yahfadhuha. Hendaknya memperhatikan dan mendengarkan ya permasalahan atau hikayat yang diceritakan oleh ustadznya dengan pendengaran seseorang yang tidak menghafal permasalahan tersebut. Ya, mudahnya jika ustadznya itu menjelaskan sesuatu yang kita sudah tahu, ya, maka dengarkanlah seolah-olah kita itu belum pernah mendengarkan hal tersebut. Ya, jadi kita mendengarkannya seolah-olah itu adalah hal yang baru bagi kita. Kemudian beliau melanjutkan, wa yanbaghi an yakuna harisan 'ala ta'allumi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya bersungguh-sungguh, ya bersemangat dalam menuntut ilmu. Muwadhiban lahu fi jami'i awqatihi. Ya, hendaknya tekun dalam menuntut ilmu pada seluruh waktu yang dia miliki. Lailan wa naharon, ya baik itu malam dan juga siang, hadaron wa safaron, ya baik itu dalam keadaan hadir di suatu tempat mukim ataupun sedang safar. Hendaknya terus tekun dalam menuntut ilmu. Wala yudhibu min awqatihi syai'an fi ghairil ilmi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak ya menghilangkan atau menyingkirkan dari waktu-waktunya sedikit pun selain untuk ilmu. Ya, artinya hendaknya seluruh waktunya itu dicurahkan, dilimpahkan untuk ilmu. Illa biqadri ma la budda lahu. Ya, illa biqadri ma la budda lahu. Ya, kecuali ya sejauh apa yang menjadi keperluan dasarnya, kebutuhannya. Min aklin, ya baik berupa makan, wa naumin dan juga tidur, wa rahatin dan juga istirahat. Nah, itu seperlunya. Selain itu hendaknya seorang penuntut ilmu itu mencurahkan waktunya untuk menuntut ilmu. Wa ma ajmala qaula Syafi'i. Ya, perhatikan betapa indahnya ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Haqqun 'ala talabatil ilmi bulughu ghayati jahdihim fil istiktsari minal ilmi. Ya, sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu untuk totalitas atau mengumpulkan puncak kesungguhannya untuk memperbanyak dirinya dalam menuntut ilmu, ya memperbanyak kegiatan menuntut ilmu. Wasabru ala kulli 'aridin duna talabihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersabar pada setiap rintangan ketika dia menuntut ilmu. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Ya, wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wastinbatan. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah
Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu. Ya, baik secara nas, teks atau istinbaton, dalam penyandaran hukum atau penalarannya. Ya. Kemudian warraghbatu ilallahi ta'ala fil auni alaihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bantuan dalam menuntut ilmu. Ya, yuqalu dikatakan ajwadu awqatil hifdzi, waktu yang paling baik untuk menghafal al-asharu, yaitu pada waktu sahur sebelum fajar. Tsummal ghadatu, kemudian waktu terbaik berikutnya adalah al-ghadatu. Al-ghadatu itu dikatakan waktu antara fajar sampai terbit matahari. Wa hifdzul laili anfa'u min hifdzin nahari. Dan menghafal pada malam hari itu lebih membawa manfaat daripada menghafal pada siang hari. Mengapa? Li faraghil bali. Karena pada malam hari itu pikiran itu masih lowong, masih kosong. Wa hudu'il harokati, dan gerakan itu masih tenang. Ya kan, karena namanya malam hari waktu kita, badan kita itu masih tenang. Belum bertenaga. Maka pada saat itu menghafal itu lebih memberikan manfaat. Kemudian wa waqtul ju'i anfa'u min waqtish shiba'i. Dan menghafal pada waktu lapar itu lebih bermanfaat daripada menghafal pada waktu kenyang. Kemudian wa ajwadu amakinil hifdzi al-ghurafu. Dan tempat yang paling baik untuk menghafal itu adalah di dalam kamar-kamar. Ya, wa kullu mawdi'in ba'uda 'anil mulhiyati. Ya, dan juga setiap tempat yang jauh dari tempat hiburan itu adalah tempat yang baik untuk menghafal. Kemudian wala yuhmadul hifdzu bi hadratin nabati, dan tidak terpuji atau tidak disukai untuk menghafal di tengah-tengah pepohonan atau di hadapan pepohonan. Ya, jadi pepohonan yang indah seperti itu kemudian kita menghafal di hadapannya itu tidak disukai oleh para ulama. Wal khadrati, dan juga tidak disukai menghafal di depan pemandangan yang hijau. Wal anhari, dan juga tidak disukai menghafal di depan pemandangan yang indah seperti sungai-sungai atau lautan. Wa qawari'it turuqi, dan juga tidak disukai menghafal di tengah jalan. Ya, mengapa? Li'annaha tamna'u ghaliban khuluwal qalbi. Karena tempat-tempat yang disebutkan tadi, tempat yang indah, banyak pepohonan, hijau, sungai-sungai, bahkan di tengah jalan, itu menghalangi, biasanya menghalangi dari mengosongkan hati. Kan semua itu tempat yang menyibukkan hati. Tempat yang indah, hati kita menjadi penuh dengan pemandangan. Atau di tengah jalan, jalan itu pusatnya kegiatan, maka hati kita juga pasti akan sibuk. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza jafahul ustadzu raja'a ilaihi bil i'tidhari. Dan jika pada suatu waktu ustadznya itu berpaling atau menghindarinya. Mungkin seperti memboikot atau marah kepadanya. Raja'a ilaihi bil i'tidhari. Hendaknya murid itu kembali mendatangi gurunya dengan meminta maaf. Barangkali pernah melakukan tindakan yang menyinggung gurunya. Kemudian gurunya tidak suka, kemudian berpaling kepadanya, hendaknya meminta maaf. Wa adhara nadamahu wa khata'ahu, dan juga menampakkan penyesalannya dan juga menunjukkan di mana kekeliruannya. Fadzalika anfa'u lahu dinan wa dunya wa abqa liqalbihi. Maka yang demikian itu lebih bermanfaat baginya, baik secara agama maupun dunia, dan juga lebih kekal di hatinya. Wa qad qalu, dan sungguh
ya dahulu mereka mengatakan man lam yasbir ala dzullit ta'allumi baqiya dahrahu fi amayatil jahli. Barang siapa yang tidak sabar ya dari hinanya menuntut ilmu, maka akan tersisa usianya dalam kesesatan dan juga kebodohan. Wa min adabihi, dan di antara adab penuntut ilmu, al-hilmu wal anatu, yaitu toleransi dan juga sabar. Wa antakuna himmatuhu aliyatan, dan hendaknya keinginan dan ambisi dari penuntut ilmu itu tinggi. Fala yardha bil yasiri ma'a imkanil katsiri. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak merasa puas dengan yang sedikit padahal dia mungkin untuk mendapatkan yang banyak. Asyarhu, penjelasan dari penggalan ini, min adabid darisi, ya, dan di antara adab-adab seorang penuntut ilmu, al-khamisu wal ishruna, yang ke-25, al-isgha'u, ya, al-isgha'u ila syaikhi walau kana ya'rifu ma yaquluhu. Mendengarkan dengan seksama ya kepada syekhnya walaupun dia mengetahui apa yang dikatakan oleh syekhnya. Asyarhu, penjelasannya, qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi idza sami'al ustadza yaqulu mas'alatan, dan hendaknya seorang penuntut ilmu jika mendengarkan ustadznya yang mengatakan suatu permasalahan, au yahki hikayatan, atau sedang menghikayatkan suatu cerita, wa huwa yahfaduha, padahal penuntut ilmu tersebut menghafal ya permasalahan atau hikayat tersebut. An yusghiyalaha isgha aman la yahfaduha. Hendaknya mendengarkan terhadap permasalahan dan hikayat tersebut dengan pendengarannya seseorang yang tidak menghafalnya atau belum pernah mengetahui atau mendengarkannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza yata'allaqu bi adabin 'azimin min adabi husnil istima'i. Ini berkaitan dengan adab yang agung dari adab-adab ya baik dalam mendengar dan memperhatikan ustadznya. Wa huwa annahu idza sami'a min ustadzihi kalaman, ya, bahwa jika dia itu mendengar dari ustadznya ya suatu kalam, ucapan, wa huwa ya'rifuhu, dalam keadaan dia sudah mengetahui apa yang diucapkan oleh ustadznya, annahu yusghilahu isgha aman lam yakun sami'a dzalika min qablu. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu mendengarkannya dengan seksama, dengan pendengaran seseorang yang seolah-olah belum pernah mendengarkan hal itu sebelumnya. Ya, sama sekali belum pernah mendengarkan hal itu sebelumnya. Ya, pura-pura saja. Ya, walaupun sebetulnya sudah tahu bahkan hafal, tapi dengarkanlah dengan pendengaran seseorang yang belum pernah mendengarkan hal itu sebelumnya. Wa alaihi an yahdhara min musawaqatihi al-kalama. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu berhati-hati. Ya, bahwa dia itu ikut serta bercerita. Ya, ustadznya sedang bercerita, saya tahu nih cerita ini. Kemudian ikut-ikut cerita. Ya, ikut cerita di tengah ustadznya cerita. Jangan sampai melakukan seperti itu. Au mudakholatihi athna asyaqihi. Atau justru ikut-ikut, ya, ikut serta cerita, ikut menambahkan, oh iya ini cerita ini seperti ini, permasalahan ini seperti ini kan Ustadz maksudnya, ya. Jadi ikut campur, ikut turut serta untuk masuk dalam pembahasan itu. Ya. Tujuannya apa? Liyuriyahu annahu ya'rifu dzalika, untuk mempertontonkan, untuk menunjukkan kepada ustadznya bahwa dia itu mengetahui permasalahan tersebut. Ya, tujuannya untuk menunjukkan bahwa dia tahu. Fa inna man fa'ala mithla hadza kana
mansuban ilal khiffati wa su'il adabi. Ya, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, itu maka dia ya disandarkan kepada sifat yang sembrono dan memiliki adab yang buruk. Kalau Ustadz bercerita, karena kita sudah tahu kemudian ingin menunjukkan bahwa kita tahu, itu adalah adab yang buruk. Qala ba'dul hukama'i, ya berkata sebagian dari ahli hikmah, innal adaba alla yusyarikar rajulu ghairahu fi hadithihi. Ya, sesungguhnya yang namanya adab itu seorang laki-laki itu tidak ikut serta atau berpartisipasi pada ucapan orang lain. Ya, jangan memotong ucapan orang lain atau menimpali ucapan orang lain. Itu bukan adab yang baik. Wa in kana a'lama bihi minhu, walaupun dia itu lebih tahu daripada orang yang bercerita. Tapi hendaknya dia tidak menimpali, ya, menambahkan, seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih tahu. Wa ansyada, ya kemudian sebagian ahli hikmah itu bernasyid. Wala tusyarik fil hadithi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu. Janganlah engkau ikut serta pada ucapan orang lain, walaupun engkau mengetahui cabang dan asal dari permasalahan tersebut. Artinya engkau lebih tahu daripada orang yang bercerita, tapi tidak perlu, jangan ikut serta dan ikut campur pada ucapan orang lain. Ya. Kemudian qala Ata'un, ya berkata Ata', ya rahimahullahu ta'ala, inna syabba la yatahaddatsu bihaditsin. Ya, Ata' berkata, sesungguhnya ada seorang pemuda yang sedang membacakan hadis, atau sedang mengucapkan suatu ucapan atau membacakan hadis. Fa astami'u lahu. Maka aku, ya Ata', itu memperhatikan ucapan pemuda tersebut atau memperhatikan hadis yang dibacakan oleh pemuda tersebut. Ka'anni lam asma'. Ya, seolah-olah saya belum pernah mendengarkan hadis tersebut. Ya, walaqad sami'tuhu qabla an yulada. Ya, walaupun sungguh saya telah mendengarkan hadis tersebut, ya, saya telah mendengarkan hadis tersebut sebelum pemuda tersebut lahir. Ya, jadi sudah tahu lebih dahulu, tetapi mendengarkannya seolah-olah beliau belum pernah mendengarkan hadis tersebut. Ya, betapa mulianya adab tersebut. Ya, unzur, ini dapat dilihat dari Al-Jami'u lil Khatibi. Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata mi'ataini ila safhati ikhda wa mi'ataini, halaman 200 sampai 201. Wa qala Mu'adz bin Sa'idin, dan berkata Mu'adz bin Sa'id rahimahullahu ta'ala, kunna 'inda Ata'in. Dahulu kami berada di sisi Ata'. Fatahaddatsa rajulun bihaditsin. Ya, maka kemudian ada seorang laki-laki yang membacakan hadis. Fa'tarada lahu akharu fi hadithihi. Ya, kemudian ada orang lain yang berkeberatan, bahkan menghalangi orang tersebut dari membaca hadis tersebut. Faqala Ata'un, maka Ata' kemudian marah dan berkata, Subhanallahi, maha suci Allah. Ma hadhil akhlaqu. Akhlak seperti apa ini? Ma hadhil ahlamu. Akal yang seperti apa ini? Inni la asma'ul haditha minar rajuli. Ya, ketahuilah sesungguhnya saya sedang mendengarkan hadis dari seorang laki-laki. Wa ana a'lamu minhu. Dalam keadaan saya itu lebih mengetahui hadis tersebut dibandingkan laki-laki yang membaca hadis tersebut. Ya. Fa uriyahum min nafsi anni la ahsanu minhu syai'an. Sababiyah.
Jadi baca marfu saja. Fa urihim min nafsi anni la ahsanu minhu syai'an. Ya, maka saya dari diriku itu memperlihatkan kepada orang-orang, ya, kepada semuanya, ya, semua orang yang hadir pada saat ada laki-laki yang membacakan hadis kepada saya, bahwa saya itu tidak lebih baik daripada orang yang membaca hadis tersebut, ya, dalam hal apapun. Ya, maka itu adalah adab. Ya, kalau ada yang bercerita membacakan sesuatu permasalahan kepada kita, dengarkanlah seolah-olah kita belum pernah mendengarkannya. Tidak perlu menunjukkan bahwa kita lebih berilmu, walaupun mungkin kita sudah lebih tahu. Qala Ibnu Abdil Barri, ya, berkata Ibnu Abdil Barr rahimahullahu ta'ala, min su'il adabi fil mujalasati, ya, di antara bentuk adab yang buruk, ya, ketika bermajlis, antaqta'a ala jalisika hadithahu. Ya, engkau memotong pembicaraan dari teman dudukmu. Itu adalah adab yang buruk. Ya, memotong pembicaraan lawan bicara kita. Au tabadurahu ila tamamima ibtada'a bihi minhu. Ya. Atau adab yang buruk juga mendahului untuk menyelesaikan apa yang diucapkan oleh orang lain. Ya, khobaron kana au syi'ron, baik berupa khabar atau syair. Ya, misalnya ada seorang yang bercerita, ya, saya tahu tidak, tadi di sana ada seperti ini. Kita menimpali, oh yang seperti ini kan, kemudian justru diceritakan sampai selesai. Padahal lawan bicara kita yang memulai pembicaraan. Atau ada orang lain yang sedang membacakan syair, ya, katakanlah alfiyah. Ya, ingin membaca 10 bait pertama. Baru membaca bait pertama kita, oh ini kan lanjutannya bait kedua sampai 10 kita yang menyelesaikan. Itu adab yang buruk. Ya. Tutimmu lahul baita alladzi bada'a minhu. Ya, engkau menyempurnakan bait yang sebetulnya dimulai oleh orang lain. Ya, orang lain membaca bait alfiyah pertama, kedua, kita yang kemudian melanjutkan. Tiba-tiba menimpali bahwa mengatakan untuk menunjukkan mungkin bahwa saya lebih baik hafalan alfiyahnya. Misalnya seperti itu. Turihi annaka akhfadulahu minhu, untuk engkau menunjukkan kepada lawan bicaramu bahwa engkau lebih baik hafalannya daripada dia. Ini adab yang buruk. Fahadha ghayatun fi su'il mujalasati, maka ini adalah puncak, ya, puncak dari adab buruk dalam bermajelis yang seperti itu. Bal yajibu antus ghia ilaihi, ya, bahkan wajib bagimu jika ada orang yang sedang bercerita sesuatu yang engkau sudah tahu, ya, yang wajib apa? Engkau mendengarkannya dengan seksama, ka'annaka lam tasma'hu qattu illa minhu. Ka'annaka lam tasma'hu qattu illa minhu. Ya, dengan pendengaran yang seolah-olah engkau belum pernah mendengarkan hal tersebut, melainkan dari teman dudukmu tersebut. Ya, itu adalah adab. Demikian wa sallallahu ala Muhammadin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.